satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Shalom, Horas Madihita Saluhutna, seluruh pendeta dan majelis HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja dan di rumah saat ini. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, muliakanlah Allah. Tuhan
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka dan yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya karena dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api,
dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat pada hari Minggu, tanggal 1 November tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Junardo Jimri Washington Gultom, alamat Jalan Kampung Beting Remaja, Kota Jakarta Utara, anggota Jemaat HKBP Semper, Resort Semper, putra Bapak Dahlan Torhis, Parsaoran Gultom, Ibu Tirada Boru Sinambela, dengan tunangannya Rotua Aprianti Lasmaria Boru Pasaribu, alamat Jalan Bendungan Jago, Gang Sakura 3, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putri dari Bapak Bilher Pasaribu almarhum, Ibu Nemi Boru Siahaan. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 pukul 10.00 WIB di HKBP Semper Resort Semper. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang telah melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Richard Y. Hasibuan, istri Ratna Febi Boru Hutauruk, alamat Jalan Swadaya 5, nomor 48, Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020, Porman Boru Raja Gukguk, umur 71 tahun, dari Wik 5, alamat Jalan E nomor 235A, Bendungan Jago, Jakarta Pusat. Suami Edison Silain almarhum. Almarhumah meninggalkan 6 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober tahun 2020 di TPU Pondok Lapa, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020, Parmahan Janauli Tambunan, umur 59 tahun, dari Wik 3, alamat Jalan Cempaka Indah 20E, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Istri Rita Endang Boru Baringbing, almarhum meninggalkan 2 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober tahun 2020 di San Diego Hill, Cikarang, Jawa Barat. Yang keempat, persembahan kasih untuk korban musibah kebakaran. Pada kebaktian hari Minggu ini, tanggal 1 November tahun 2020, gereja kita melaksanakan pengumpulan persembahan kasih kepada 2 keluarga warga jemaat kita yang menjadi korban musibah kebakaran pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2020 yang lalu, yaitu kepada yang pertama, keluarga Jasmen Mardurum Pimauli Siahaan almarhum, istri Happy Flora Boru Sibarani. Yang kedua, keluarga Marlon Hitler Tampu Bolon, istri Kristini Putih Haria Ningsih Boru Simamora. Demikian warta jemaat pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Tuhan memberkati kita. Amin. Berita
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu 21 setelah Trinitatis, yaitu tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan 14. 2 Raja-Raja 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, di dalam perikop pembaharuan yang dilakukan Yosua. Saya baca untuk kita. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yahudi dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asera dan untuk segala tentang langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem di padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban. Dari Geba sampai Berseba, dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Topet,
yang ada di lembah Bet Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah minggu tepat sehari setelah Martin Luther melakukan yaitu suatu peristiwa yang momentum yang dikenal dengan reformasi, di mana tepat pada tanggal 31 Oktober 1517, 503 tahun yang lalu, reformasi Martin Luther sangat bergulir dan terkenal di tengah-tengah gereja, yaitu mengembalikan hakikat gereja yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tema minggu kita hari ini yaitu reformasi spiritualitas, Haibaruoni Partodion. Apakah itu yang dimaksud dengan reformasi? Jika kita membaca Kamus Umum Bahasa Indonesia, reformasi itu adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan. Misalnya di bidang sosial, politik, dan juga agama di tengah-tengah suatu masyarakat. Oleh karena itu, yang berarti kembali, formasi yang berarti form atau bentuk, yang artinya adalah kembali atau mengembalikan ke bentuknya yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Dalam paham bergereja, boleh berarti bahwa reformasi adalah membentuk kembali gereja kepada hakikatnya yang sebenarnya. Dalam hal ini baik paham maupun praktiknya, agar sesuai dengan makna dan tujuan gereja yang sesungguhnya. Tokoh dalam sejarah gereja yang terkenal dengan sang reformator Martin Luther, Ulrich Zwingli, dan John Calvin. Reformasi yang dilakukan Martin Luther adalah mengembalikan ajaran gereja ke bentuk yang sesungguhnya, yaitu menolak apa yang disebut dengan indulgensia atau surat penghapusan siksa. Nah, ini corak ajaran gereja yang sangat bertentangan dengan Injil. Oleh karena itu, Martin Luther melakukan suatu reformasi, mengembalikan kepada yang sesungguhnya, yaitu mengembalikan kepada Injil, bahwa keselamatan itu tidak dapat diraih oleh apapun kecuali
oleh karena anugerah Tuhan, sola gratia, yang diterima oleh iman, sola fide, dan yang kita terima, yang kita ketahui hanya melalui yang tertulis di dalam Alkitab, sola scriptura, dan juga hanya yang dapat kita peroleh hanya di dalam solus Christus, hanya di dalam Kristus. Dan semuanya itu oleh karena soli Deo glory, yaitu berkat dan kemuliaan dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, istilah reformasi ini sesungguhnya telah terlaksana jauh sebelum reformasi Luther, bahkan juga reformasi Zwingli dan John Calvin. Sebagaimana boleh kita temukan yaitu dari reformasi yang dilakukan oleh Peter Waldo, Santo Fransiskus dari Assisi, John Wycliffe, dan Erasmus. Sementara sang reformator yang boleh kita temukan dalam Alkitab adalah Hizkia, Yosia, dan tentunya juga Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, secara khusus topik minggu kita hari ini adalah yaitu tentang reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Roh dari reformasi itu adalah terciptanya pembaharuan ke arah yang lebih baik, pembaharuan ke arah yang sesungguhnya. Tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita masih mengingat benar apa yang terjadi di negeri kita ini. Kurang lebih 21 tahun telah berlalu suatu momen penting, peristiwa Mei 1998, yaitu perjalanan sejarah bangsa kita, sejarah reformasi dari zaman Orde Baru. Apa yang dialami bangsa ini selama lebih 32 tahun telah jauh dari apa yang kita harapkan, telah jauh dari apa sebuah roh dari bangsa yang demokratis, tetapi tindakan kekuasaan, tindakan kepemimpinan adalah tindakan yang otoriter. Apa yang dapat diperoleh masyarakat yaitu dambaan dan cita-cita adil, makmur, dan sejahtera itu tidak dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu sangatlah perlu suatu perubahan baik di sistem ataupun di tengah-tengah rezim. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, reformasi itu terjadi pada tahun 1998. Tetapi mari kita lihat secara seksama, apakah tujuan dari reformasi itu telah sungguh-sungguh boleh dirasakan? Saya pikir kita setuju bahwa tidak sepenuhnya cita-cita reformasi itu terwujud. Oleh karena itu, ini menjadi suatu pertanyaan besar dan menjadi pergumulan kita. Mengapa hal itu tidak dapat terjadi? Barangkali reformasi yang boleh kita lihat di negeri ini belum sepenuhnya reformasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu tokoh dalam Alkitab yang boleh menjadi rujukan kita untuk memahami bagaimana sesungguhnya reformasi itu harus terlaksana. Dalam usia yang relatif sangat muda, bahkan masih anak-anak, yaitu 8 tahun, Yosia diangkat menjadi raja di Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Bagaimana mungkin dalam usia ukuran anak kecil Yosia memimpin kerajaan Yehuda dengan baik?
Itu mungkin menjadi suatu pertanyaan dan hal yang tidak dapat kita terima. Namun Alkitab mencatat, Bapak Ibu, saudara-saudara, dikatakan selama ia menjalankan tugasnya sebagai raja, ia senantiasa melakukan yang benar di hadapan Allah. Hidup seperti pendahulunya Daud, yaitu hidup tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Boleh kita lihat dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Dan salah satu juga yang perlu kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara, secara khusus kaum ibu, lihat peran ibunya yang bernama Jedida pastilah sangat menentukan pembentukan spiritualitas Josia, sehingga ia hidup takut akan Tuhan dan melakukan senantiasa yang benar dan memiliki prinsip hidup. Spiritualitas yang terbangun sejak dini akan membentuk karakter yang berintegritas bagi seseorang sebagai pemimpin. Yosia, yang dalam bahasa Ibraninya Yosiyahu, yang artinya Tuhan menopang. Pada usia 26 tahun, Yosia berani melakukan reformasi di kerajaannya. Reformasi yang dilakukan Yosia dimulai dari spiritualitas yang dimanifestasikan dalam peribadahan. Praktek peribadahan yang dilakukan oleh masyarakat Yehuda pada saat itu sudah menyimpang jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah yang disembah oleh orang Israel. Dengan ditemukannya kitab Taurat di kompleks Bait Allah yang akan diperbaiki menjadi momen penting bagi Yosia melakukan reformasi dalam peribadahan orang Yehuda yang akan mempengaruhi spiritualitas dan cara hidup mereka di kemudian hari. Reformasi yang dilakukan oleh Yosia adalah kembali kepada Taurat Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, dan kembali kepada pedoman di mana kehidupan umat Israel dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Untuk menyatukan semangat reformasi ini, Bapak Ibu saudara, maka Yosia menggerakkan seluruh komponen masyarakatnya. Boleh kita lihat dimulai dari tua-tua orang Yehuda, para imam, nabi, kaum awam, dari kategorial kecil sampai yang besar. Seluruh masyarakat harus bersatu hati melakukan reformasi kehidupan spiritualitas mereka. Sebagai pemimpin, Yosia menjadi yang terdepan untuk menyatakan dan siap untuk melakukan hidup benar di hadapan Tuhan dengan mematuhi perintah, peraturan, serta ketetapan-ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Reformasi spiritualitas yang dilakukan oleh Yosia bukan sekedar seremonial ataupun ucapan tanpa tindakan nyata, tetapi perubahan secara menyeluruh dalam sikap dan cara hidupnya menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan. Pada akhirnya boleh kita lihat semua hal-hal yang mengganggu orang Yehuda tergoda untuk berpaling dari Allah, semua dihancurkan tanpa terkecuali. Yosia menghancurkan patung-patung dan tempat peribadahan yang menggoda orang Yehuda untuk tidak setia kepada Allah. Tidak ada satupun benda-benda yang bisa merusak spiritualitas orang Yehuda dibiarkan dan ditinggalkan atau terus dipelihara karena dianggap mahal nilainya. Semua yang tidak berkenan kepada Allah dimusnahkan, tidak ada yang tertinggal. Semua Bapak Ibu dimusnahkan, tidak ada yang tertinggal. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengingat negeri ini dalam usia kurang lebih 21 tahun menjalani reformasi. Apa yang kita lihat?
bolehlah reformasi yang dilakukan oleh Josia ini menjadi jawabannya. Apa yang dilakukan Josia tentu menjawab mengapa reformasi Mei 1998 di negeri ini belum memberikan hasil memuaskan sekalipun sudah berjalan 21 tahun. Reformasi yang dilakukan jikalau hanya untuk pergantian jabatan dan kekuasaan saja tentu tidak akan memberikan efek yang mendasar dari maksud reformasi yang sesungguhnya. Reformasi harus dimulai dari spiritualitas, yakni sikap dan cara hidup yang dinampakkan dalam karakter yang berintegritas. Boleh kita dengar, boleh kita lihat, boleh kita ingat apa yang selalu ditekankan oleh Presiden kita Bapak Jokowi, yaitu reformasi mental juga spiritual. Peribadahan yang hanya seremonial tidak akan menghasilkan reformasi spiritual. Reformasi spiritualitas akan nyata di dalam sikap dan cara hidup kita. Ibadah orang percaya bukan ketika dia ada dalam beribadah dalam gereja pada hari Minggu, melainkan ketika dia ada dan hidup berkarya melalui sikap dan cara hidupnya dalam seluruh aspek kehidupan sepanjang hari yang dilaluinya. Gereja dan warga gereja hendaknya memberikan contoh reformasi spiritualitas yang memberikan dampak yang positif bagi sekitarnya. Antara lain, hidup jujur, menolak kekerasan, menolak diskriminasi dan intoleransi, menolak korupsi dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, totalitas reformasi spiritualitas Josia sungguh-sungguh mengagumkan. Ia tidak memberi ruang sedikit pun terhadap praktik penyembahan berhala. Tindakan ini menandaskan ketegasan pertobatan dari kejahatan yang dibuat leluhurnya. Ia ingin memulihkan keadaan Israel dari noda dosa yang berat dari pendahulunya dan memurnikan menjadi hubungan yang murni kepada Tuhan. Pada awal abad ke-16, Martin Luther juga telah mengembalikan kekristenan kepada Injil dan menolak buah-buah sinkretisme yang telah meracuni ibadat Kristen. Seperti yang saya ungkapkan tadi di atas amang-inang, bahwa keselamatan itu hanya dapat kita terima oleh karena anugerah Allah di dalam iman dan dari firman Tuhan, dan hanya di dalam Kristus oleh karena kemuliaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara, semua orang memiliki leluhur dan juga jenis tradisi serta agamanya masing-masing. Sebagaimana Josia yang memiliki leluhur dengan bentuk agamanya, kita selaku orang Batak juga memiliki adat istiadat dan agama yang diwariskan oleh leluhur kita. Maka perlu untuk memahami dasar iman kita dan juga ajaran leluhur kita secara sungguh-sungguh, agar iman kita tidak terkontaminasi dengan penyimpangan dari iman Kristiani yang sejati. Sebaliknya, kita juga harus memelihara budaya kita, karena memang tak terabaikan ada nilai-nilai luhur di sana, di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, bersosial, yang membantu kita untuk melakukan perintah Allah, misalnya saling mengasihi dan saling juga membantu. Misalnya juga menghormati orang tua, menghargai sesama, dalihan natolu atau suhini apang nopat. Orang tua juga hendaknya jangan lagi mewariskan kebencian atau permusuhan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada peperannya terhadap marga tertentu, karena hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Anak-anak kita memiliki tantangan hidupnya sendiri. Jangan lagi menempelkan kepadanya tantangan hidup leluhur yang dia sendiri, bahkan kita sendiri juga
tidak mengenalnya lagi. Hidup dalam terang firman Tuhan, itulah kiranya kita tanamkan dalam diri anak-anak, entah itu terkait dalam studi, karir, jodoh, maupun budaya, bahkan pengaruh kemajuan zaman dan teknologi sekarang ini. Hendaklah anak-anak tidak diperkenalkan kepada praktik-praktik perdukunan dan penyembahan-penyembahan berhala atau roh-roh leluhur. Tentu ada konsekuensi untuk suatu tekad yang kuat untuk melakukan reformasi, hal yang sulit. Tetapi lakukan sajalah. Pembaharuan itu memang sulit untuk kita lakukan, tetapi lakukan sajalah. Sebagaimana Martin Luther King Jr. 1929 mengatakan, ada saatnya orang mengambil posisi yang tidak aman untuk suatu pembaharuan, tapi lakukan sajalah karena hati nuranimu mengatakan itu benar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami puji dan kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam tuntunan Rohul Kudus, serta di dalam terang kebenaran akan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami, memberikan kepada kami kesehatan, kemampuan, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mampu melakukan pekerjaan dan pelayanan kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau juga yang memberkati pekerjaan yang telah kami lakukan. Dan biarlah juga Engkau ya Bapa yang memberkati kami dan memampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami untuk hari selanjutnya. Dan kiranya ya Bapa, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila ada ya Tuhan perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang tidak seturut dengan peraturan, perintah, bahkan ketetapan Tuhan, biarlah kami semuanya siap untuk melakukan pembaharuan. Biarlah kami semuanya Tuhan melakukan reformasi, secara khusus reformasi spiritualitas kami kepada Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dan apa tindakan kami, biarlah semuanya itu menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati hari-hari hidup kami, menjadi hari-hari hidup yang berkenan dan seturut akan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat persembahan untuk kita minggu ini tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Walau kelak perjalanan hidupku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan. Amang dan Inang, ibadah online kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, dan terimalah salam sehat dari seluruh parhalado dan pendeta HKBP Jalan Ledjen Suprapto. Salam sehat dan horas.